Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwasanya di zaman Rasulullah ilmu usul fikih itu selalu berkembang bahkan sampai zaman sekarang untuk menjawab sebuah isu-isu kontemporer. Ya, kita tahu juga bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sudah selesai dan sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Tidak ada yang mengucapkan hadis atau tidak ada yang mendapatkan wahyu tentang Al-Quran. Ya, namun isu kasus itu selalu berkembang, selalu ada di setiap generasi, di setiap zamannya. Pada video kali ini saya ingin mencoba untuk menguraikan bagaimana metode fikih era 520 dalam hal ini kontemporer untuk menghadapi segala isu-isu modern. Ada isu globalisasi, ada isu plural, ada isu pengetahuan modern, ada isu teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ini tidak terselesaikan, maka nantinya agama akan stuck dan akan mati. Nah, simak videonya setelah ini. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita perlu mengetahui dulu metodologi itu apa. Nah, metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, metodos. Dan ini adalah sambungan dari dua kata, ada metode, ada logos. Nah, kalau metode itu cara, sedangkan logos itu logika atau pengetahuan. Ya, dengan demikian, metodologi merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup cara-cara atau mekanisme-mekanisme dalam menghadapi sebuah masalah. Kurang lebih seperti itu metodologi. Ya, jadi banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan atau bahkan masih lupa atau bahkan bingung apa itu metode, apa metodologi gitu. Nah, kurang lebih artinya ialah seperti ini. Karena kita tahu metode itu masih ada di dalam metodologi gitu. Nah, metodologi itu umum, sedangkan metode itu ada di dalamnya. Gitu. Metode membahas mekanisme, metodologi membahas substansi dari metode tersebut. Itu manfaatnya dari metode yang dilakukan, ya, yang dengan demikian nanti menghasilkan tujuan atau menghasilkan sebuah data yang memang valid, dan selain valid itu juga bermanfaat, berguna, ada output untuk masyarakat. Nah, itu dia tentang metodologi. Maka dengan demikian, ketika ada metodologi fikih, itu ialah kita sedang mengkaji ya cakupan atau apa yang ada di dalam mekanisme fikih untuk menghadapi isu modern gitu. Kita sekarang masuk kepada metodologi fikihnya untuk menghadapi era 520 ya, yaitu pertama ada metodologi bayani. Apa metodologi bayani? Ya, pertama kita ingin membedah dari kalimat bayan. Ya, nah dalam bahasa Arab itu bayana merupakan arti dari kejelasan atau menjelaskan, mengurai, memberitahu seperti itu. Nah, adapun metode bayani ya ialah sebuah ilmu untuk mengetahui ya sumber-sumber hukum dengan mengkaji sumbernya itu. Kemudian metode bayani sendiri, kenapa kok di sini bisa saya pilih sebagai metode dalam cakupan metodologi fikih untuk menghadapi isu modern? Karena memang metode bayani ini ya dia mengutamakan kejelasan, ya, mengutamakan
selain mengutamakan kejelasan, mengutamakan diskusi, ya, mengutamakan dialog untuk bisa memecahkan akar masalah agar dapat ditemukan hukum-hukumnya, ya, yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi bisa menjawab isu modern. Nah, hierarki bayani atau hierarki metode bayani itu dirangkum sama Imam Syafi'i ada 5 tingkatan. Pertama, bayan, ada bayan yang sudah tidak perlu bayan lagi. Itu. Dalam hal ini penjelasan yang tidak perlu penjelasan lagi. Apa itu? Ialah apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini ada kandungan ayat atau kandungan kandungan ayat-ayat itu sangatlah jelas maksudnya, artinya, dan lain sebagainya. Kedua, ada kejelasan yang memang itu membutuhkan perangkat lain. Apa perangkatnya dalam hal ini? Ialah sunnah atau hadis Nabi. Ya. Kemudian ada penjelasan yang di sini yang kita temukan itu masih secara global, tapi perinciannya ada di dalam hadis. Kemudian juga ada penjelasan ya yang di dalam hadis. Berarti yang pertama tadi maksudnya apa? Yang di Al-Qur'an, yang ditetapkan Allah berarti di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau di sini ialah di hadis. Kemudian yang terakhir ialah bayan ijtihad atau bayan dengan usaha atau upaya yang diambil dengan penganalogian dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dari 5 tingkatan ini, maka mengerucutlah Imam Syafi'i kepada 4 sumber. 4 sumber utama dalam metode bayani ialah 4 sumber yang sudah disepakati oleh 4 ulama, yaitu ada Al-Quran, Sunnah dalam hal ini hadis, ya, ada qiyas, ada ijma. Nah, 4 hal ini yang menjadi sumber untuk metode bayani. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya metode bayani itu mengutamakan teks, mengkaji teksnya terlebih dahulu, ya, tidak mengkaji kasus, tapi mengkaji teksnya, ya. Makanya dalam hal ini metode bayani itu mencakup pada ilmu nahwu, ya, perangkat-perangkat lugat, perangkat-perangkat kebahasaan, ya, ada ilmu nahwu, sorob, balagoh, ya, lughah Arabiyah, ya, bahasa Arab, gitu. Kemudian dari pengkajian tekstual tadi yang perlu dikaji dari segi apa lagi? Sejarahnya, ya, sosiologinya seperti apa. Yang dengan demikian ini adalah perangkat-perangkat untuk membantu kita bisa mengkaji apa yang sudah diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan juga apa yang disampaikan Nabi di dalam hadis. Perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari ilmu bayan secara fundamental yaitu pertama menjadikan asas hadis, asas Al-Quran itu memiliki percabangan ilmu. Ya, jadi dari asas yang diturunkan itu agar bisa diimplementasikan esensinya, maka perlu digali agar kita mendapatkan subtema-subtemanya dalam menghadap subtema-subtemanya untuk menghadapi isu modern tadi, ya. Nah, kemudian metode bayani ini ialah menjadi salah satu metode atau cara, ya, untuk menyingkap secara khusus dengan membentuk aturan atau kaidah interpretasi yang menunjukkan esensi dari asas fundamental yang sudah kita sebutkan, Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia tentang metode bayani. Kedua, metodologi fikih untuk menjawab isu modern. Apa? Ialah metode ta'lil atau qiyas, analogi. Bahasa kita adalah analogi. Qiyas itu artinya mengukur atau mentaksir. Sedangkan ulama usuliyun
mengartikan, saya mengambil dua pendapat. Pertama ada Imam Hasan Basri, itu mengartikan qiyas ialah upaya memperoleh hukum yang baru dari hukum asal karena kesamaan makna atau permasalahan hukum di sisi atau bagi para mujtahid. Kemudian saya mengambil pendapat dari Ali bin Muhammad Al-Amadi yang mengartikan qiyas adalah kesetaraan antara hal yang baru dengan hal yang usul atau asas yang pertama. Apa yang setara yaitu ilat. Apa ilat itu? Maknanya, permasalahan hukumnya yang dihasilkan dari hukum asal sendiri. Nah, metode qiyas atau metode analogi yang menjadi landasan untuk menjadi sumber hukum terjadi dengan melihat makna dari satu kasus itu sendiri. Ya. Jadi untuk mengukurnya, untuk mengukur satu kasus yang baru, ya, itu dengan mengukur makna hukum dari hukum yang asal. Oke, contohnya ialah ketika ada kasus khomar, ayat khomar itu ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilihat makna hukumnya ya untuk menjawab hal yang modern. Oh, berarti khomer tadi ialah memabukkan. Maka kita lihat minuman-minuman yang memabukkan sekalipun namanya bukan khomer itu tetap jadi haram. Nah, ini kita lihat persamaan makna dari suatu hukum tersebut. Ini qiyas. Metode qiyas ini menuntut para faqih agar dapat mengkorelasikan makna-makna dari permasalahan yang baru kepada makna hukum yang asal yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis dengan jelas. Hal ini untuk mempermudah mempertemukan hukumnya. Dan biasanya metode qiyas menitik beratkan pada apa yang sudah ditetapkan dari syariat dalam kasus yang tidak tertulis. Nah, ini gimana maksudnya? Ya, nah maksudnya ialah mengupayakan untuk menyetarakan sifat dzon kita atau praduga dari makna hukum yang kita temukan antara hukum yang baru dengan hukum yang asal. Ya, itu adalah logika yang sudah ditetapkan sebelum adanya qiyas. Nah, ini sebelum adanya qiyas, logika pun juga sudah menerima cara ini. Ya, untuk mencari sesuatu hal, kalau tidak ketemu atau masih belum jelas, pasti menggunakan penyetaraan makna, inti permasalahannya. Itu. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya metode qiyas yang disampaikan oleh ulama usul fikih ini hanya untuk memunculkan hukum saja, tapi tidak menetapkan hukum. Maksudnya, kalau hukum itu suatu saat bisa berubah, maka berubah. Nah, ini qiyas. Berarti hukum yang kita sampaikan dengan qiyas suatu saat bisa berubah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang dengan demikian kita nggak gelut lagi, kita nggak kelahi lagi. Karena memang qiyas, ya, itu berhenti dari memunculkan hukum saja, tidak dengan menetapkan hukum yang itu berpotensi akan selamanya menjadi hukum paten. Tidak. Qiyas atau analogi itu hanya memunculkan saja. Yang suatu saat kalau berubah, ya berubah hukumnya. Itu dia qiyas. Ya. Kemudian ada yang namanya metode ijtihad atau ro'yu. Nah, ijtihad itu secara bahasa ialah upaya melakukan sesuatu yang terbaik dengan perbuatan yang baik. Nah, kemudian secara istilah, ijtihad adalah upaya tertinggi seorang faqih agar dapat menghasilkan kepada hukum amaliyah syariat dengan dalil syariat yang terperinci dengan melakukan pengkajian dalil.
Jadi ijtihad ini adalah suatu upaya seorang faqih agar menghasilkan hukum syariat, ya, dengan dalil syariat yang sudah ada, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga masuk kepada ijtihad. Upaya mengetahui sebuah hukum dari dalil yang ada dan sudah jelas nasnya, maka itu tidak perlu ijtihad. Ya. Jadi kalau misalkan nasnya sudah jelas, ya, itu tidak perlu dilakukan ijtihad. Tapi kalau masih ayatnya atau matan hadisnya itu perlu ada penjelasan lagi, ya, maka itu dibuka ruang untuk melakukan ijtihad. Sedangkan ijtihad roi memiliki arti, ya, ialah upaya akal menguasai dengan baik dan secara khusus untuk menggali hukum syariat dari syariat ayat ataupun makna dari kasusnya, dengan mendiskusikan apa yang mungkin saja dapat diinterpretasikan, implementasinya dari nilai-nilai yang berlandaskan metode usul, terhimpun kekhususannya, terhimpun atau mencakup bahasa, kaidah syariat, makna hukumnya, serta syariat secara umum. Syarat-syarat menjadi ijtihad. Nah, ada beberapa syarat-syarat ijtihad, yaitu dia harus adil. Ya, dalam hal ini adil itu apa sih? Setara. Setara dalam hal ini apa lagi? Ialah keseimbangan dari pemikiran mujtahid, perilaku, ucapan, dan spiritualitasnya. Itu dia syarat mujtahid. Nah, yang kedua ialah menguasai seluruh komponen syariah agar memungkinkan ia untuk menggali suatu praduga dengan meneliti komponen tersebut atau menggali hukum-hukum secara dhoniyah tadi, hukum-hukum dhoniyah tadi dengan meneliti komponen ayat-ayatnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya ijtihad ini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya persyaratan ini dipersyaratkan untuk mujtahid mutlak. Ya, jadi mujtahid mutlak itu yang menjadi seorang yang menjadi mujtahid yang digunakan di seluruh dunia. Hukumnya, fatwanya, nah itu digunakan di seluruh dunia. Nah, tapi di sini saya juga menemukan data. Bahwasanya boleh saja seseorang itu memperdalam salah satu ilmu, ya, untuk menjadi seorang mujtahid atau seorang pemikir, tapi dia tidak melupakan ilmu-ilmu yang lain dengan mempelajarinya karena dia tahu bahwasanya esensi dari keilmuan yang ada itu akan berkaitan dengan ilmu yang sedang dia perdalami. Ya, cukup kita tahu bahwasanya tetap bisa orang menjadi ahli dalam keilmuan yang satu, tapi ketika keilmuan yang lain diabaikan, maka pandangannya hanya di situ saja. Sedangkan Islam tetap tidak menginginkan hal seperti itu. Islam mau kita menjadi seorang pemikir yang benar-benar itu pemikir, ya, yang dengan demikian bisa menguasai semua ilmu. Tapi tetap semuanya ialah berjalan perlahan, tidak bisa cepat, tidak bisa kayak masak mie aja harus direbus, seperti itu kurang lebih. Ini dia tentang ijtihad, ya. Nah, jadi dalam metodologi fikih era 520 ada 3 metode yang ditemukan. Pertama ada metode bayani, kedua ada metode analogi atau qiyas, ketiga ada metode ijtihad. Ini untuk menghadapi isu-isu modern, ya, selain daripada apa yang sudah diatur atau yang sudah dibuat oleh para ulama. Dan sebenarnya ini juga dibuat oleh para ulama, ya. 3 hal ini dibuat oleh para ulama, tapi 3 hal ini menjadi komponen utama untuk menjawab di isu modern sekarang. Karena kalau misalkan tidak, ya, maka kita tidak akan menemukan keselarasan antara Al-Qur'an, hadis dengan isu-isu modern. Ya. Nah, kalau semisalkan sudah begini, maka kita tidak bisa mengimplementasikan Al-Quran dan hadis menjadi hukum yang
dinamis. Itu dia. Nah, dari ketiga cara tadi, dari ketiga metode, ya, dari metodologi fikih, ya, ada 3 mekanismenya, ya. Ini tidak boleh melupakan satu asas lagi, ya. Satu asas dari segala asas ialah maqasid syariah. Maqasid syariah ini menjadi salah satu asas seorang fakih untuk mengerti, ya, untuk mengerti hukum fikih agar nantinya yang dia keluarkan itu bermaslahat untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maqasid syariah ini juga menjadi jaminan, ya, jaminan atas keabadian hukum. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya. Kalau misalkan dia menentukan hukum dengan maqasid syariah, berarti ini adalah jaminan agar kalau fatwanya menjadi sebuah ketetapan hukum, ya, itu tidak membawakan mudorot sepanjang zaman. Itu karena dia melihat maqasid syariahnya, ya. Nah, hal ini juga untuk menjadi jaminan keabadian hukum yang akan dilewati dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Nah, kemudian maqasid syariah sendiri secara istilah bisa diartikan sebagai himpunan makna dan hukum yang diteliti dari syariat dalam seluruh keadaan syariat atau hal yang paling inti yang mana tidak dikhususkan penelitiannya pada keadaan yang khusus dari hukum-hukum syariat. Dengan demikian, masuklah pada kondisi ini, kondisi maqasid syariah itu ialah substansi syariat. Nah, maqasid syariat itu ialah substansi dari syariatnya. Dari hukum-hukum yang kita keluarkan tuh nanti substansinya apa? Kita tidak semata-mata mengatakan, oh ini wajib, oh ini haram. Tapi kita lihat substansinya apa? Maslahat, mafsadatnya apa? Nah, itu dari komponen sebuah maqasid syariah itu sendiri, ya. Maqasid syariah sangat penting karena dinilai dapat meringankan terhadap umat Nabi Muhammad dari ketidakmampuannya dalam melakukan hal-hal yang ta'abudi atau ta'akuli, ya, yang ini bersifat ibadah atau bersifat akal, gitu. Nah, kemudian juga maqasid syariah berdiri untuk memudahkan dan mengangkat kesukaran dan ketidakmampuan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga membuka kesempatan para mujtahid khususnya untuk melakukan pembaharuan hukum. Dengan maqasid syariah, maka mujtahid berpeluang untuk melakukan apa? Pembaharuan hukum. Hal ini menekankan pada kebenaran syariat dan pembaharuannya juga keselarasannya di setiap zaman. Selain itu, maqasid syariah juga membantu memahami ayat Al-Quran dan segala sisinya dan menggali hukum. Itu dia maqasid syariah. Nah, saya menyebutkan tujuan inti, ya. Saya tidak akan menguraikan di sini. Nah, tapi tujuan inti dari maqasid syariah itu sendiri ialah pertama untuk melindungi agama. Melindungi agama ini secara umum apa? Menjaga umat agar dapat mengetahui, mengamalkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga apa? Melindungi jiwa. Melindungi jiwa ini apa? Ya, ini melindungi jiwa atau diri kita dari kerusakan baik individu maupun kelompok. Ketiga, melindungi akal atau kewarasan. Ya, dengan mengetahui segala nikmat dan syariat yang diberikan menggunakan akal sehat. Nah, selanjutnya ialah menjaga keturunan atau melindungi keturunan. Dengan pernikahan, maka keturunan dari Nabi Adam sampai sekarang itu tetap terlindungi karena silsilah keturunannya tidak akan putus dengan pernikahan. Ya, ini ya menjaga keturunan, ya, menjaga wasilah ketersinambungan, wasilah atau ketersinambungan keturunan dari Nabi Adam sampai umat sekarang. Kemudian terakhir ialah menjaga atau melindungi harta benda kita, yang mana harta benda ini merupakan kebutuhan primer manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian perlu juga diketahui bahwasanya maqasid syariah itu hujahnya itu selain Al-Quran dan Sunnah itu harus menggunakan akal. Ingat, hal yang utama
dari segala sesuatu memang kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi akal juga hadir untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena penelitian terhadap aturan alam menjadi bukti bahwa Sang Pencipta tidak menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Berarti apa ya? Berarti dengan logika ini, ya, itu kita bisa bertafakur, ya, yang nantinya memberikan kesimpulan bahwasanya Tuhan itu tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, tapi semuanya ada hikmahnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya dari metodologi fikih era 520, sebenarnya kita sudah banyak menemukan ulama-ulama yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi mujtahid atau untuk menjadi pembaharu-pembaharu Islam atau memunculkan metodologi fikih yang baru atau menjelaskan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis dengan isu-isu modern. Setidaknya saya ada meringkas beberapa ulama, diantaranya yang pertama adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan seorang reformis Islam yang melakukan ijtihad berdasarkan semangat dan prinsip Al-Quran dan hadis. Ia mengambil langkah mengembalikan relevansi hukum Islam dengan mengadopsi pendekatan yang lebih tekstual dan progresif. Kemudian ada Muhammad Al-Sanusi. Nah, Muhammad Al-Sanusi ialah seorang ulama dari Libya yang berkontribusi banyak terhadap teori-teori ijtihad dan pendekatan usul fikih berdasarkan prinsip Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ialah ulama terkenal dari Qatar yang mengembangkan ijtihad pada era modern. Dengan metodologi usul fikih sebagai asas merumuskan fatwa dan isu kontemporer. Kemudian ada Muhammad Thohir bin Ashur. Nah, seorang ulama terkemuka dari Tunisia yang melakukan modernisasi usul fikih dengan melakukan penafsiran hukum berdasarkan konteks sosial, histori, dan budaya. Ia juga menjelaskan pentingnya ijtihad berbasis maqasid syariah terhadap masalah-masalah modern. Kemudian juga ada yang namanya Muhammad Abu Zuhroh. Ialah seorang cendekiawan muslim dari Mesir yang memfokuskan diri pada ilmu usul fikih dan sejarah hukum Islam. Ia juga menjelaskan pentingnya memahami hukum berdasarkan historis dan relevansinya pada perkembangan sosial dan politik umat Islam. Demikianlah metodologi fikih yang mencakup tiga metode, kemudian juga dari tiga metode tadi tidak melupakan satu asas, ialah asas maqasid syariah, yang ini mencakup beberapa hal seperti menjaga agama dan lain sebagainya, ya, yang kemudian juga ini menjadi dasar penentuan hukum agar bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu hal yang kita ikuti dari zaman ke zaman. Dan juga inilah para ulama-ulama sebagian yang saya sebut tadi merupakan para mujtahid, para pemikir, orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang mendedikasikannya untuk pemikiran Islam agar Islam bisa maju, tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.